Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nyak Livang. Sebelumnya buat teman-teman semua, salam sejahtera, salam pejuang FCR, semoga sukses selalu. Amin. Buat teman-teman semua, ikuti terus videonya sampai selesai. Buat teman-teman semua, pada sistem kandang closed house ada beberapa sistem periode ventilasi yang perlu teman-teman ketahui. Di antaranya seperti periode minimum ventilasi, kemudian periode transisi ventilasi, dan yang terakhir adalah periode tunnel ventilasi. Nah, teman-teman semua, transisi ventilasi merupakan peralihan dari minimum ventilasi ke maksimum ventilasi, atau yang biasa kita sebut tunnel ventilasi, teman-teman. Namun teman-teman, pada transisi ventilasi kita belum menggunakan yang namanya cooling pad. Jadi teman-teman, transisi ventilasi bekerja apabila temperatur di dalam kandang dan temperatur di lingkungan luar kandang yaitu relatif sama, dengan suhu yang ada di dalam kandang tidak terlalu panas. Selain itu teman-teman, transisi ventilasi juga bekerja apabila kipas minimum ventilasi sudah tidak lagi maksimal atau sudah tidak lagi cukup dalam menyediakan pertukaran udara di dalam kandang, atau sudah tidak lagi maksimal dalam menyediakan pertukaran udara di dalam kandang. Dengan demikian teman-teman semua, pada transisi ventilasi kita hanya menambahkan sedikit kecepatan udara di dalam kandang tanpa harus menciptakan wind chill effect atau udara dingin di antara ayam, dengan selalu memperhatikan kenyamanan ayam dan pola makan ayam di dalam kandang. Selanjutnya teman-teman, pada transisi ventilasi umumnya penggunaan kipas maksimum dari total kapasitas kipas yang ada di dalam kandang yaitu berkisar sedangkan pada periode maksimum ventilasi atau tunnel ventilasi teman-teman, kita sudah fokus ke wind speed atau kecepatan udara di dalam kandang dengan rentang kecepatan udara maksimum yang dibutuhkan Nah teman-teman, ini gunanya untuk membuang sebanyak mungkin gas-gas yang berbahaya di dalam kandang, baik itu CO2, NH3 maupun gas H2O, supaya tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan ayam di dalam kandang teman-teman. Jadi intinya teman-teman semua, pada tunnel ventilasi penggunaan kipas yang ada di dalam kandang sudah digunakan sepenuhnya, terutama pada saat cuaca iklim panas.
Baiklah teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan awal, yaitu minimum ventilasi. Jadi di sini teman-teman, minimum ventilasi atau biasa kita sebut minimal kipas yang harus menyala atau kipas yang harus dinyalakan, sehingga jumlah udara minimum yang diperlukan untuk pertukaran udara di dalam kandang agar tetap optimal bagi kenyamanan ayam. Namun di sini teman-teman, pada minimum ventilasi, kebutuhan udara minimal yang dibutuhkan berkisar 0,3 meter per detik, terutama pada masa brooding, dengan tingkat suplai oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik ayam. Kemudian, tingkat CO2 di dalam kandang tidak boleh melebihi dari batas maksimum, yaitu 3000 ppm. Sehingga kenyamanan ayam di dalam kandang akan selalu terjaga teman-teman. Selanjutnya teman-teman, pada periode minimum ventilasi, jumlah pertukaran udara di dalam kandang tidak diatur oleh suhu. Karena pada periode minimum ventilasi kita hanya membutuhkan udara minimum di dalam kandang untuk mengatur tingkat kualitas udara dan kelembaban di dalam kandang. Jadi teman-teman, pada periode minimum ventilasi, pertukaran udara di dalam kandang diatur oleh timer setting atau cycle time, atau yang biasa teman-teman sebutkan kipas intermittennya. Nah, teman-teman, kapan minimum ventilasi itu digunakan? Minimum ventilasi itu digunakan pada saat periode brooding, yaitu berkisar 0 sampai 14 hari, teman-teman. Karena pada masa periode brooding, sistem termoregulasi atau sistem pengaturan suhu tubuh ayam belum seutuhnya berkembang hingga umur ayam mencapai 14 hari, teman-teman. Sehingga pada masa brooding, ayam membutuhkan udara minimum di dalam kandang tanpa menimbulkan efek dingin pada ayam yang dapat menyebabkan ayam stres sehingga berpengaruh ke pola makan ayam, teman-teman. Selanjutnya teman-teman, minimum ventilasi akan bekerja apabila suhu aktual di dalam kandang di bawah suhu request atau di bawah suhu set point. Contohnya seperti ini teman-teman. Jika umur ayam 11 hari, kita membutuhkan suhu request atau suhu set point, misalnya seperti tabel ini teman-teman, yaitu berkisar 29 derajat Celcius. Namun suhu aktual di dalam kandang yang terbaca oleh controller adalah di bawah 2 derajat Celcius, yaitu 27 derajat Celcius teman-teman. Nah, di sini teman-teman, perannya kipas minimum ventilasi di dalam kandang, sehingga kipas minimum ventilasi akan hidup sesuai durasi timer setting yang kita tentukan. Adapun sebaliknya teman-teman, apabila suhu request lebih besar dari suhu aktual yang terbaca di dalam kandang, maka di sini kipas minimum ventilasi akan beralih fungsi, tidak lagi hidup secara intermittent, namun akan hidup secara terus-menerus sampai suhu yang kita butuhkan stabil kembali teman-teman, sesuai suhu set point. Kemudian teman-teman, apabila temperatur di dalam kandang semakin panas atau semakin tinggi dari suhu request, di sini kita akan menggunakan transisi ventilasi dengan penggunaan kipas mulai dari 25% hingga 50% dari kapasitas kipas yang ada di dalam kandang teman-teman.
Baiklah teman-teman semua, langsung saja kita ke pembahasan bagaimana menghitung minimum ventilasi pada kandang closed house. Misalnya kita asumsikan datanya seperti ini teman-teman. Populasi ayam 20.000 ekor, umur ayam 8 hari dengan berat badan 0,23 kg. Kapasitas kipas 22.000 CFM. Nah, di sini teman-teman, untuk efisiensi kipasnya saya anggap masih 100% teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya setiap satu siklus periode panen, teman-teman semua mengukur ulang kemampuan kipas masing-masing, sehingga data yang kita dapatkan bakal lebih akurat teman-teman semua. Selanjutnya, kebutuhan udara 4 CFM per kilogram berat badan. Panjang kandang 120 meter, lebar kandang 12 meter, tinggi kandang 2 meter, dengan volume kandang adalah 2.880 meter kubik, yaitu dengan perkalian panjang kali lebar kali tinggi kandang teman-teman. Untuk timer setting, di sini teman-teman saya menggunakan durasi 5 menit atau 300 detik teman-teman. Kemudian pertanyaannya adalah berapa kebutuhan kipasnya? Maka rumusnya sebagai berikut teman-teman. Berat badan dikali CFM dikali populasi dibagi kapasitas kipas dikali 100, yaitu 0,23 dikali 4 CFM dikali 20.000 dibagi 22.000 CFM dikali 100, maka hasilnya adalah 83% teman-teman, atau 0,83 kipas. Jadi kipas yang harus dihidupkan adalah sebanyak 1 unit, yaitu sebagai intermittent, yaitu 83% dan 17% kipas sebagai intermittent off. Nah, di sini teman-teman, apabila setiap 100% kipas yang didapat dari hasil perhitungan, maka dianggap satu kipas hidup secara direct atau hidup secara terus-menerus. Contoh lain misalnya teman-teman, 245%, maka kipas yang harus direct adalah 2 kipas dan satu kipas dianggap sebagai intermittent yang on teman-teman. Selanjutnya 340%, maka kipas yang harus direct adalah 3 kipas dan satu kipas dianggap kipas intermittent yang on, dan begitu seterusnya teman-teman. Selanjutnya kita hitung berapa detik atau berapa menit kipas intermittent on maupun kipas intermittent off teman-teman. Di sini teman-teman, terlebih dahulu kita hitung dulu kipas intermittent on-nya. Rumusnya seperti ini teman-teman. Kipas intermittent on sama dengan timer setting dikali dengan persen kipas on, yaitu 300 dikali 83%, maka hasilnya adalah 249 detik atau 4,15 detik karena kita bagi dengan 60 detik teman-teman. Selanjutnya kita hitung berapa detik atau berapa menit kipas off-nya. Rumusnya adalah kipas intermittent off sama dengan timer setting dikali persen kipas off, yaitu 300 dikali 17%, maka hasilnya adalah 51 detik atau 0,85 menit. Jadi waktu atau durasi kipas intermittent yang on apabila 83% adalah 249 detik atau 4,15 menit. Dan kipas intermittent yang off apabila 17% adalah 51 detik atau 0,85 menit. Nah, biasanya teman-teman semua, kalau kita menggunakan controller Vento 2,
kipas intermittennya dalam bentuk persen, sehingga kita tidak perlu lagi merubah ke dalam bentuk menit ataupun dalam bentuk detik teman-teman. Ini kebalikan apabila kita menggunakan Temtron, terutama Temtron 607. Maka kita harus merubah dulu persennya ke dalam bentuk menit, baik itu kipas on maupun kipas yang off. Kira-kira seperti itu teman-teman semua. Nah, buat teman-teman semua, di sini kita sudah selesai menghitung jumlah minimum ventilasi pada kandang closed house. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita tinggal monitoring perilaku ayam di dalam kandang. Apabila teman-teman merasa kualitas udara di dalam kandang kurang sesuai atau kurang optimal, di sini teman-teman tinggal mengatur ulang durasi kipas on dengan syarat timer setting atau cycle time-nya masih di angka 5 menit teman-teman, atau 300 detik. Untuk durasi kipas on, teman-teman bisa naikkan sedikit demi sedikit, yaitu berkisar 10 sampai 15 detik. Dan jangan lupa monitoring ulang selama 24 jam teman-teman. Kemudian teman-teman semua, coba perhatikan juga sistem buka inlet di dalam kandang, apa sudah sesuai dengan kebutuhan kipas yang hidup, sehingga aliran udara yang masuk ke dalam kandang akan terdistribusi dengan baik, sehingga volume udara yang kita harapkan akan tercapai teman-teman. Dengan demikian teman-teman semua, dapat kita simpulkan bahwa pengaturan minimum ventilasi harus benar-benar diperhatikan, karena penerapan minimum ventilasi yang tepat merupakan modal dasar kita untuk mencapai performa yang baik, sehingga hasil yang kita harapkan berjalan sesuai harapan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa buat teman-teman semua tekan like dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman semua, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.